Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya hari ini kita masih diberi nafas kehidupan sehingga kita masih berjumpa kembali dengan bulan yang dinanti, yaitu bulan Ramadan, dengan penuh berkah dan dalam kondisi sehat walafiat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam diceritakan bahwa para ulama terdahulu telah berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar umurnya disampaikan pada bulan Ramadan. Bahkan mereka juga berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan salah satu contoh doa yang dilantunkan adalah doa dari ulama tabi'in yang artinya, "Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalku di bulan Ramadan." Dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita dengan doa yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umur kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Sebab itu, suatu anugerah bagi kita semua bahwa di Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Oleh karena itu, anugerah tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk syukur yang tidak terhingga, yaitu memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan dengan bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan beramal soleh dan beramal dengan sebaik-baiknya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, menurut Dr. Mustafa dalam bukunya Hikmah Siam dan Falsafahnya, setidaknya ada 3 golongan orang dalam menyambut bulan Ramadan. Pertama, orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Bagi golongan ini, Ramadan adalah bulan yang menjengkelkan. Dia selalu mengeluh apabila Ramadan datang, "Ramadan kenapa datangnya cepat? Ramadan lagi, gara-gara Ramadan dagangan saya tidak laku. Gara-gara Ramadan orderan saya menurun." Na'udzubillahi min dzalik. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu dosa besar dan puasanya sia-sia adalah orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Kalaupun dia berpuasa, maka dia akan sia-sia puasanya, dan karena hanya amal soleh yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang biasa-biasa saja menyambut datangnya bulan Ramadan. Gembira tidak, sedih pun juga tidak. Bagi golongan yang kedua ini, Ramadan adalah suatu hal yang biasa. Tidak ada persiapan apapun yang ia lakukan untuk menyambutnya, sehingga hari-harinya ia lalui seperti hari-hari biasanya. Semangat dan target untuk meningkatkan keimanan pun juga tidak ada. Sebab itu, puasa golongan yang kedua ini bisa terancam hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Golongan yang ketiga adalah orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bagi golongan ini, Ramadan selalu ia nanti-nantikan kedatangannya. Hari demi hari ia dihitung kapankah Ramadan tiba. Setiap kali ia melihat iklan ataupun suara ataupun apapun yang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan, ia akan sangat senang sekali, hatinya selalu berdebar-debar dan tidak sabar untuk menunggu datangnya Ramadan. Kegembiraan yang menyeliputi hatinya didasarkan akan keimanan yang kokoh bahwa puasa Ramadan adalah perintah yang wajib dilaksanakan, wajib ditunaikan, dan di dalamnya ada penuh keberkahan. Dan balasannya, dosa-dosanya akan diampuni. Ciri-ciri orang yang masuk dalam golongan ketiga ini adalah, yang pertama, di dalam hatinya terpatri bahwa ia akan berubah. Ramadan akan ia jadikan target untuk meningkatkan keimanan, untuk momentum terbaik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, dia akan selalu mempersiapkan ilmunya, mencari tahu keutamaan Ramadan dan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, ia akan menyusun rencana
seperti apa Ramadan yang akan ia lalui, seperti menghatamkan Al-Quran, qiyamul lail, dan lain-lainnya. Setiap detik, menit, dan jam, dan hari-harinya tidak mau ia lewatkan, kecuali dia akan beramal lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, ia akan merasa takut jika umurnya tidak akan sampai pada Ramadan berikutnya, sehingga ia selalu akan berdoa agar dipanjangkan umurnya hingga ia akan menemui bulan Ramadan lagi yang penuh berkah ini. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, itulah 3 golongan umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Sekarang masuk golongan manakah kita? Apakah golongan yang pertama, kedua, ataukah yang ketiga? Semoga kita masuk pada golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang yang selalu bergembira dan menanti-nantikan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Semoga uraian singkat ini bisa menambah lagi semangat kita dalam mengisi hari-hari kita dalam melakukan amal baik di bulan suci ini. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga dapat menambah manfaat buat sahabat kurma semua yang dirahmati Allah. Selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.